Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Saya tidak akan mempanjangkan mukadimah lagi. Saya akan masuk kepada makalah kami yang berjudul Isu dalam Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, disusun oleh Tia Apiancah, Muzawir dan Naswa Kemal. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Latar belakang. Analisis pembandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyaji laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain. Analisis berdasarkan laporan keuangan melibatkan beberapa pembandingan baik terhadap perusahaan lainnya ataupun terhadap data pada periode-periode sebelumnya. Perbezaan-perbezaan yang muncul membuat pembandingan menjadi tidak konsisten harus diidentifikasikan. Bab ini membicarakan beberapa isu yang harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan. Apabila laporan keuangan dianalisa dengan mengadakan pembandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka disebut analisis laporan horizontal dan analisis dinamika. Apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, hanya memperbandingkan pos-pos yang satu dengan pos yang lain, satu laporan keuangan disebut analisa vertikal dan analisa statis. Analisa dinamika sangat membantu para manajer karena dengan laporan keuangan yang dibandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Dalam metode analisis perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam 1. Dalam data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. Yang kedua, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan dalam persentase. Yang keempat, pembandingan yang nyata. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjelaskan apa saja isu-isu dalam analisa pembandingan laporan keuangan. Dan yang C. Tujuan. Tujuannya untuk mengetahui isu-isu dan analisa pembandingan laporan keuangan yang ada di perkantoran ataupun di perusahaan. Baiklah, untuk bab selanjutnya atau bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muzawir. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzawir, NIM 1906035154. Saya dari kelompok 3. Judul kelompok kami, isu-isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan bab 2. Isu-isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis berdasarkan laporan keuangan akan melibatkan beberapa perbandingan baik terhadap perusahaan lainnya ataupun terhadap data periode-periode sebelumnya. Perbedaan-perbedaan yang muncul membuat perbandingan menjadi tidak konsisten. Maka harus diidentifikasikan. Bab ini akan membicarakan beberapa isu yang harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan. Laporan keuangan
yang harus disesuaikan kembali, ada beberapa situasi di mana perusahaan yang diharuskan menyesuaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu. Jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan bisnis tertentu, maka pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan bisnis tersebut akan diklasifikasikan dalam item operasi yang dihentikan ataupun discontinued operations dalam laporan laba rugi. B. Jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka laporan keuangan yang baru seperti maka laporan keuangan yang lama periode lalu harus menyesuaikan laporan keuangan yang baru seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. Selanjutnya C. Perubahan prinsip akuntansi. Misalnya, perubahan dari LIFO menjadi FIFO mengharuskan perusahaan yang menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lainnya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nasrul Akmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca bab 3. Saya sendiri Nasrul Akmal. Beberapa isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis berdasarkan laporan keuangan yang melibatkan beberapa perbandingan, baik terhadap perusahaan lainnya ataupun terhadap data pada periode sebelumnya. Laporan keuangan yang disesuaikan kembali, ada beberapa situasi di mana perusahaan diharuskan menyesuaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu. 1. Jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan bisnis tertentu, maka mendapatkan dan biaya yang berkaitan dengan bisnis tersebut, maka laba atau rugi yang diharapkan yang disebabkan pelepasan bisnis yang akan dihentikan tersebut. 2. Jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka laporan keuangan lama periode lalu harus menyesuaikan laporan keuangan yang baru seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. 3. Perubahan prinsip akuntansi, misal perubahan dari LIFO menjadi FIFO, mengharuskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lalunya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Perbedaan klasifikasi rekening atau akun. Seringkali perusahaan melakukan klasifikasi item-item atau rekening dalam laporan keuangan berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, barangkali suatu perusahaan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Perusahaan lain mengalokasikan biaya tersebut seharga pokok penjualan. Perbedaan prinsip-prinsip akuntansi. Sumber lain menyebabkan data berbeda satu sama lain adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda. Dalam batasan yang telah ditentukan prinsip akuntansi, perusahaan masih mempunyai beberapa alternatif
penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang dipakai untuk pelaporan keuangan. Perbedaan penanggalan laporan keuangan. Meskipun kebanyakan laporan keuangan menggunakan Desember sebagai akhir periode, tetapi ada pula perusahaan yang menggunakan penanggalan akhir periode di bulan yang lain. Pilihan ini semakin populer apabila perusahaan ingin menyesuaikan laporan keuangannya dengan siklus musiman bisnis. Perbandingan dengan data histori dan perbandingan dengan perusahaan lain. Rasio-rasio atau data-data keuangan yang telah dihitung untuk suatu perusahaan bias dibandingkan dengan data masa lalu dan juga dengan data keuangan perusahaan lain agar diperoleh terpresi yang lebih baik. Dalam analisis semacam itu, analisis harus memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi besar terhadap perilaku data dan biar menjadi dasar informasi keuangan perusahaan. Contoh perubahan ini produk yang signifikan, misal melalui akuisisi atau penjualan anak perusahaan. Kejadian semacam ini tentu akan mempengaruhi data keuangan dan akan mempengaruhi analisis perbandingan dengan data masa lalu. Perubahan prinsip dan metode akuntansi. Perubahan ini akan mempengaruhi data time series. Dalam analisis perbandingan laporan keuangan ada beberapa isu yang harus diperhatikan agar perbandingan bias lebih konsisten. Laporan keuangan yang disesuaikan perbedaan klasifikasi rekening, perbedaan prinsip-prinsip akuntansi, perbedaan penanggalan laporan keuangan, dan perbandingan dengan data histori dan perusahaan lain. Tujuan penyesuaian ini dilakukan agar perbandingan menjadi lebih konsisten. Apabila tidak ada informasi yang cukup sehingga penyesuaian hanya bias dilakukan dengan membuat asumsi yang tidak realistis, maka penyesuaian barangkali tidak perlu dilakukan. Kesimpulannya, analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam unit. Di dalam perbandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut atau rupiah maupun prosentase keduanya harus dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena ukuran rupiah dari dasar yang berbeda yang digunakan untuk menghitung perubahan persentase dapat mengakibatkan perubahan persentase yang besar melebihi porsinya. Apabila laporan keuangan yang dibandingkan terdiri dari dua neraca atau laporan laba rugi, laba dari dua periode atau antara neraca dan laporan rugi laba yang direncanakan atau budget dengan realisasinya, maka penentuan data perbandingannya tidak akan ditemukan kesulitan, yaitu sebagai pembanding. Tetapi kalau data atau laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari dua periode atau tahun, maka yang digunakan sebagai tersebut pembanding atau tahun dasar. Saran hasil dari pembahasan dalam makalah tersebut bahwa analisa perbandingan laporan keuangan merupakan salah satu teknik analisa keuangan
yang dapat menggambarkan suatu perubahan. Oleh karena itu, penting sekali adanya analisa perbandingan laporan keuangan agar kita dapat mudah dalam menginvestasikan dalam pemakaian laporan keuangan. Baiklah, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.